Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran daring program profesi nurse stase komunitas dan keluarga. Kali ini akan ada 4 orang pembimbing pada stase online yang akan kita jalani. Yang pertama, penugasannya adalah melakukan survei kesehatan sesuai dengan kelompok sasaran menggunakan media Google Form. Pengkajian yang biasanya dilakukan secara langsung oleh teman-teman, di sini akan dilakukan menggunakan Google Form. Jadi nanti di hari pertama dan kedua teman-teman harus mengubah instrumen pengkajian ini menjadi bentuk daring yang nanti akan disebarkan melalui media, misalnya WhatsApp group atau media yang lain. Di sini nanti silahkan diubah sesuai dengan kelompok sasarannya. Instrumen yang ada itu adalah secara umum, jadi nanti dirubah dan disesuaikan dengan kelompok sasaran. Kemudian sebelum disebarkan itu diuji cobakan dulu atau dikonsultasikan kepada pembimbing. Setelah itu disebarkan melalui media sosial yang dimiliki masing-masing. Memang nanti tempatnya akan tidak terbatas, jadi kita sedapatnya saja. Selama 1 minggu ini data apa saja yang didapatkan melalui Google Form itu dan berapa banyaknya, silahkan nanti kita sesuaikan saja. Jadi kita batasi selama 1 minggu. Di sini tujuannya adalah pencapaian target kompetensi melakukan pengkajian dan analisa data. Kita tidak perlu membatasi nanti dia di mana karena lokasinya di suatu tempat tertentu, tidak, karena akan susah jika kita sebarkan melalui media WhatsApp. Yang penting adalah kelompok sasaran yang mengisi itu sesuai. Misalnya teman-teman dengan kelompok sasaran keluarga yang memiliki anak usia sekolah, maka diharapkan yang mengisi adalah para orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Nah, di sini yang dikaji adalah bagaimana semua yang ada di dalam instrumen pengkajian itu terkait pandemi yang kita alami pada saat ini, yaitu COVID-19. Jadi memang kita harus coba untuk gali ke sana. Oke, kemudian yang kedua, selama 1 minggu ini ya, jadi selama 1 minggu ini yang tugas kelompok yang pertama adalah survei kesehatan, kemudian tugas kelompok yang kedua adalah melakukan analisa data dari hasil survei tersebut. Hasil itu kan nanti ada di Google Drive-nya salah satu mahasiswa yang menjadi host Google Form-nya. Nah, setelah ada datanya, kemudian dilakukan analisa data, penentuan diagnosa. Nah, selanjutnya setelah ada hasil itu penyajian hasil survei. Penyajian hasil survei, tugas yang ketiga yang dilakukan secara berkelompok. Harapannya nanti teman-teman bisa membuat media presentasi. Media presentasi yang saya harapkan untuk memaparkan hasil survei itu adalah yang pertama membuat PowerPoint, kemudian membuat screen recorder seperti yang saya tampilkan pada saat ini, kemudian dipaparkan dan menjadi diskusi. Nanti teknisnya ada di petunjuk ya. Oke, yang keempat adalah di sini target kompetensi pembuatan media pendidikan kesehatan. Ada 2 yang wajib. Yang pertama adalah membuat poster. Kemudian yang kedua, membuat buklet atau buku panduan ataupun buku saku. Yang ini disesuaikan dengan kelompok sasaran. Isi dari media ini
semua terkait dengan COVID-19 yang disesuaikan atau ditujukan pada kelompok sasaran. Nanti ada yang bertanya, itu nanti sesuai dengan hasil pengkajiannya enggak? Atau harus bagaimana? Tidak. Jadi karena tadi tujuan dari kita melakukan survei adalah teman-teman belajar mengolah data, kemudian menentukan diagnosa dan juga intervensi, tapi pembuatan media ini sudah bisa secara umum sudah bisa dilakukan dulu, atau setidaknya gambarannya sudah ada, dan tinggal nanti kalau hasil pengkajian menunjukkan sebuah data yang khusus, itu baru bisa dimasukkan ke dalam medianya. Nah, yang A ini wajib, yang B itu memilih salah satu. Jadi bentuknya booklet atau buku panduan atau buku saku. Kemudian yang kelima adalah laporan asuhan keperawatan kelompok itu sendiri. Nah, yang isinya mulai dari hasil pengkajian atau hasil survei tadi, kemudian analisa data, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian rencana intervensi. Untuk implementasinya, karena tidak melakukan implementasi secara langsung, di sini implementasi yang ditulis adalah membuat media pendidikan kesehatan itu tadi, dan kemudian nanti akan meluncurkannya ke publik gitu. Nanti sesuai dengan yang ada di panduan. Kemudian nomor 6, kalau nomor 5 tadi ada sampai juga hasil dan pembahasan ya. Nomor 6 ini adalah sebetulnya isinya sama, hampir sama pada poin nomor 5, namun bentuknya lebih ringkas. Formatnya saja yang berbeda tapi isinya sama. Jadi seperti teman-teman membuat skripsi, kemudian ada naskah publikasinya. Nah, ini di sini adalah membuat askep, laporan askep kelompok, kemudian membuat artikel naskah publikasinya. Nih. Kemudian yang ketujuh yang dilakukan secara berkelompok adalah tutorial kasus, keluarga dan komunitas. Tutorial ini silahkan nanti dilakukan bersama pembimbing, jadi nanti ada kasus kemudian melakukan tutorial. Ini 1 minggu sekali, tapi 2 minggu saja kita melakukannya. Kemudian tugas kelompok selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada tokoh yang berperan dalam penanganan pandemi COVID sesuai dengan kelompok sasaran. Tidak usah bingung siapa tokoh ini ya. Yang dimaksud di sini adalah bisa saja dia perawat atau tokoh agama, tokoh masyarakat, atau siapapun, Pak RT, Pak RW yang berperan dalam penanganan COVID, misalnya pada anak-anak gitu, pencegahannya atau penanganan di tempatnya, kemudian pada lansia, kemudian pada perawat di puskesmas ataupun perawat di rumah sakit. Untuk wawancara ini, jika memungkinkan atau itu adalah Pak RT di dekat rumah atau saudara sendiri begitu, itu bisa dilakukan secara langsung. Tapi bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui video conference. Jadi misalnya telepon menggunakan video call atau media yang lain, kemudian dilakukan perekaman. Nah, wawancara di sini adalah tujuannya teman-teman ada partnership, ada kemitraan, ya, ada bagaimana berkoordinasi dan bekerja sama, kemudian mendapatkan ilmu yang baru. Jadi misalnya penanganan pada lansia sebagai contoh. Di sini mewawancarai Pak RT atau Pak RW bagaimana tentang dia
memberlakukan peraturan di desanya, terutama terkait dengan kesehatan lansia. Nah, ini silahkan kemudian dilakukan perekaman. Kemudian yang ke-9 adalah naskah roleplay asuhan keperawatan pada lansia. Teman-teman ingat ketika gerontik, saya sampaikan bahwa nanti kemungkinan ada praktek offline untuk role play gerontik. Nah, di sini untuk mengantisipasi itu, silahkan susun naskah role play untuk implementasi keperawatan pada lansia, naskahnya saja, kemudian nanti dikumpulkan. Nah, ini sesuai dengan di panduan nanti ya. Kemudian selanjutnya itu tugas kelompok ya, sudah selesai ada 9. Kemudian tugas individu. Yang pertama adalah pre-conference kita pada pagi hari ini. Yang mana nanti setelah ini teman-teman membentuk atau menyusun kontrak belajar selama hampir 3 minggu ke depan. Kemudian yang kedua, kontrak belajar dan logbook harian seperti biasa. Kontrak belajar berisi target pencapaian apa saja yang ingin dilakukan. Kemudian logbook harian sebagai pelaporan harian kegiatannya, laporan kegiatan harian apa. Kemudian yang ketiga, asuhan keperawatan pada keluarga dengan laporan pendahuluan lengkap dengan media yang digunakan. Di sini keluarga ini bebas, silahkan dilakukan asuhan selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian baik langsung maupun tidak langsung. Misal melakukan asuhan keperawatan keluarga pada ibu kosnya dan itu memungkinkan, silahkan. Atau pada keluarga temannya itu memungkinkan, silahkan. Jika tidak memungkinkan atau siapa yang akan diasuh, bisa melakukan asuhan secara online. Jadi silahkan nanti ditelepon keluarga yang dikenal di rumah atau keluarga saudaranya atau yang lain. Jadi melalui telepon saja. Jadi dituliskan di situ. Kemudian asuhan keperawatan ini dibuat laporan ya, ada formatnya dan ini nyambung dengan tugas nomor 4 yang dilakukan secara individu, bahwa membuat laporan publikasi case report asuhan keperawatan keluarga. Jadi kalau yang nomor 3 ini adalah kita mengkaji kemudian membuat askep lengkap dari bab 1 sampai akhir kesimpulan saran, kemudian dilampiri dengan asuhan keperawatan dan media yang kita gunakan. Kemudian di nomor 4 itu adalah laporan publikasinya. Ya, jadi bentuk ringkas dari laporan tersebut. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini dilakukan secara individu ya. Analisa kebijakan program pemerintah untuk kesehatan komunitas dan keluarga. Jadi teman-teman silahkan mengambil satu kebijakan pemerintah yang ada dasarnya, baik itu PP, Perpu, Perda, SK atau apapun yang terkait dengan program kesehatan, kemudian dilakukan analisa sesuai format. Contohnya di sini saya akan melakukan analisa terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 ini yang dilakukan untuk mahasiswa pada saat ini, misalnya belajar dari rumah. Nah, kemudian dilakukan analisa sesuai dengan yang ada di petunjuk.
Yang nomor 6 adalah melakukan mini CX. Nanti kita sesuaikan media apa yang akan digunakan. Kemudian yang ketujuh adalah post conference. Jadi nanti evaluasi di akhir melalui post conference. Ya, adapun output hasil pembelajaran antara lain itu adalah laporan asuhan keperawatan komunitas kelompok, kemudian artikel publikasi, hasil survei, kemudian media, poster, buklet panduan, video wawancara tokoh ini dilakukan secara kelompok dan juga naskah roleplay. Yang secara individu ada sendiri di sini. Mengapa saya tampilkan luaran ini? Nanti luaran ini akan kita upayakan untuk jadi satu dan nanti jadi sebuah buku untuk angkatan ini, sehingga tidak sia-sia apa yang sudah dikerjakan selama stase. Jadi kalau kita punya naskah publikasi dari apa yang kita tulis, kita kerjakan, kemudian kita jadikan satu dan nanti bisa kita rencanakan untuk kita publikasikan ke media gitu. Nah, ini kira-kira rencana pembelajaran daring komunitas dan keluarga. Ada 2 tipe, tugas kelompok dan juga individu. Nah, teman-teman juga bisa melihat jadwal yang sudah saya bagikan ya. Nah, jika melihat di situ, saya membuatkan ringkasan untuk teman-teman supaya mungkin lebih mudah untuk memahami. Silahkan dibuka nih. Oke, jadi file yang kedua ini adalah rangkuman kegiatan. Sebetulnya ini adalah pindahan dari jadwal ya, jadi per hari apa yang dilakukan baik itu kelompok maupun individu. Silahkan nanti dibaca. Nah, meskipun di hari pertama atau di hari kedua itu membuat instrumen survei, tapi bukan berarti secara individu teman-teman tidak melakukan apa-apa. Jadi silahkan sambil memikirkan siapa keluarga sasaran, jadi sambil melakukan pengkajian aspek keluarga. Nah, selama kita menyebarkan instrumen survei, ini juga bukan berarti teman-teman tidak melakukan tugas yang lain ya, ini tetap bisa. Kemudian yang perlu perhatian adalah ini kapan melakukan konsultasi ya, ada ini. Kemudian pembuatan media juga sudah bisa dilakukan. Nah, yang saya blok kuning ini adalah kapan waktu mengumpulkan, sehingga sesungguhnya teman-teman sudah bisa merencanakan dari awal, kemudian prepare-nya bisa lebih baik karena sudah tahu kapan mengumpulkan nih. Oke. Ini yang kuning-kuning ini ya. Ya. Oke, silakan dibaca. Ini. Nah, harapan saya adalah karena pada komunitas dan keluarga ini teman-teman ditantang untuk melakukan kerjasama, apalagi di posisi yang pada saat ini tidak bertemu satu dengan yang lain. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan. Tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa merasa paling baik sendiri, harus bekerja sama. Satu dengan yang lain harus melakukan komunikasi dan harus rela untuk bagaimana kita mengerjakan ini bersama-sama. Jika stase ini dikerjakan secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik, insya Allah akan dimudahkan. Karena sesungguhnya tidak banyak jumlah atau kuantitas tugasnya. Bahkan ada 2
atau 4 tugas yang satu merupakan naskah publikasi dari satu laporan yang lainnya. Nah, di sini setidaknya sudah terbantu ya isinya. Nah, semoga selama pembelajaran ke depan berjalan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui pemaparan ini. Semoga membantu untuk memahami apa yang akan dilakukan selama beberapa minggu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.